Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah hari-hari kita dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kita senantiasa dipelihara, diberkati, bahkan kita selalu ada dalam tuntunan kasih Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu semua, sebelum kita mengawali perjalanan kita di hari ini, kita sama-sama akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan di pagi ini menuntun setiap kita, dan semakin hari kita hidup dalam perkenanan Allah, kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu semua, tema yang mau saya bagikan di pagi ini buat kita semua dengan tema diperlengkapi untuk masa sulit. Kita baca bersama Bapak Ibu semua dalam Mazmur pasalnya yang ke-23 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan mengatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan Allah memperlengkapi orang percaya bukan hanya untuk melayani Dia, tetapi juga untuk bertahan dan tetap kuat dalam menghadapi masa-masa sulit dan melewati masa sulit dalam kehidupan. Ini bagian kehidupan setiap orang percaya, setiap kehidupan manusia yang tidak bisa dihindari, sama seperti yang ditunjukkan oleh keadaan alam. Dan di mana ada pegunungan, di situ pasti ada lembah, Bapak Ibu. Dan artinya untuk mencapai puncak tertinggi, kita mau tidak mau harus berhadapan atau berjuang melewati lembah. Jadi secara rohani Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa untuk mencapai tempat seperti yang Tuhan kehendaki, terkadang kita harus melewati yang namanya situasi sulit atau lembah kekelaman. Ada hal-hal yang Tuhan Allah yang hanya dapat kita lihat, ada hal-hal tentang Allah yang hanya dapat kita lihat saat kita berjalan, Bapak Ibu, di masa sulit, di dalam tekanan, di dalam masa yang suram. Dalam situasi sulit ini Bapak Ibu, kita bisa belajar tentang bagaimana karakter Tuhan, kita bisa belajar tentang pribadi Tuhan, kebenaran, jalan-jalannya, dan janjinya. Bahkan kita bisa menemukan kelemahan kita sendiri yang belum sesuai dengan kehendaknya, sehingga apa? Kita dapat segera mengoreksi dan memperbaikinya. Pemazmur Daud, Bapak Ibu, tidak gentar sekalipun melewati lembah kekelaman dalam dia punya kehidupan di masa sulit, sebab ia sudah diperlengkapi dengan pengetahuan yang benar akan firman Allah dan keyakinan yang kuat tentang Allah sebagai gembala yang baik, yang menyertai dia, yang selalu ada, bahkan memberikan kekuatan dan kuasa yang Tuhan berikan, disiapkan sebagai apa? Penghibur bagi umatnya. Bapak Ibu, berdasarkan hal ini, kita harus melihat dari kacamata Tuhan bahwa firman Tuhan merupakan salah satu perlengkapan rohani yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Untuk apa? Untuk melewati masa sulit. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita diajarkan untuk menyimpan kebenaran firman Tuhan di dalam hati kita, di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Orang percaya yang tidak memiliki pembendaharaan firman, Bapak Ibu, dalam dia punya hati, akan mudah goyah, dia akan mudah tergoncang, dan bahkan dia panik ketika dia mengalami masa sulit, ketika dia berjalan dalam lembah kekelaman. Kenapa? Dia tidak punya firman, dia tidak pegang firman, dia tidak punya dasar yang kokoh, sebab pemahaman mereka tentang Tuhan menjadi terbatas. Tetapi jika kita kuat di dalam firman Allah, kita pegang firman, kita juga akan kuat dalam situasi-situasi yang sulit, dalam tantangan-tantangan kehidupan yang kita hadapi. Alkitab memberi contoh melalui Yesaya, Bapak Ibu, pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Kita mengetahui bahwa Tuhan menopang umatnya melalui masa sulit. Dalam Roma pasal ke-8 ayatnya 28-29, kita mengetahui bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala situasi apapun, Bapak Ibu, termasuk kesukaran. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan kepada umatnya. Dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13 juga mengatakan, kita mengetahui bahwa
bahwa pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Jadi oleh sebab ini Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sadari bahwa Allah telah memperlengkapi kita dengan kebenaran firman-Nya, dengan kekuatan, dengan Roh Kudus, dengan kuasanya. Supaya apa? Supaya kita tetap kuat Bapak Ibu melewati masa-masa sulit, melewati berbagai hal yang di depan kita yang belum kita ketahui. Jadi mari kita kenali Bapak Ibu Tuhan melalui Tuhan punya firman, lewat perenungan firman Tuhan dari hari lepas hari. Ini Bapak Ibu, mari kita kenali Tuhan sungguh-sungguh, agar melalui lembah kekelaman yang terjadi, bahkan kita bisa mengenal Tuhan. Lewat apa? Setiap tetesan air mata dan jerih lelah kita. Dan mari kita percayakan hidup kita Bapak Ibu sungguh-sungguh sepenuhnya pada kendali Tuhan, pada kuasanya Tuhan. Suatu saat Bapak Ibu, Dia akan pasti mengubah setiap ratapan kita, setiap air mata kita menjadi tari-tarian. Dia mengubah lembah kekelaman itu Bapak Ibu menjadi puncak kejayaan yang penuh dengan sukacita. Biarlah perenungan firman Tuhan di pagi ini menguatkan setiap kita, bahkan menyegarkan jiwa kita. Tetap semangat, jangan pernah menyerah dalam lembah terkelam sekalipun. Tuhan Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jangan pernah panik ketika kita ada dalam lembah kekelaman, karena ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita pegang firman, kita tahu Tuhan Allah selalu memberikan kita pertolongan dan jalan keluar. Pintu-pintu yang tertutup Bapak Ibu, Dia akan bukakan. Sekalipun sampai dengan hari ini mungkin Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih belum melihat jawaban doa ya, Bapak Ibu bergumul tapi tidak ada pertolongan, tetap tenang, tetap berserah, berseru. Tuhan akan membuka jalan. Kasih Kristus menyertai setiap kita. Tuhan Yesus memberkati langkah kehidupan kita. Jangan takut, Tuhan tidak tinggal diam bagi setiap orang yang selalu mengandalkan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.